Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto berdasarkan beberapa teori nih, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fan fiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan ceritanya. By the way sob, alhamdulillah nih ini sudah road to ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya, karena ini juga berkelanjutan biar nggak miss nih. Tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Oke, Boruto episode 298 bagian ke-28 ini adalah leluhur Otsutsuki. Adegan dilanjutkan. Ketika Jura masih terus didesak oleh Himawari itu, Hima sepertinya mengalami keanehan. Apakah cakra biju itu melemah karena dia mendadak hampir terjatuh dari berdirinya itu? Boruto yang cepat menyadari itu sebenarnya tak bisa berbuat apa-apa di sana, karena Hidari sendiri itu masih terus menjaganya. Dia kemudian berkata, "Kok kenapa Boruto? Masih ada sesuatu yang mengganggumu ya?" Boruto hanya terdiam itu, tetapi tiba-tiba dia dikagetkan lagi dengan Momoshiki. "Oh, jadi kau beneran kebingungan ya sekarang ini bocah? Kenapa kau memegangi matamu itu? Apa kau ingin aku berbicara mengenai ramalan mata biru itu lagi?" Boruto menjawabnya, "Tidak perlu Momoshiki. Nah Momo, aku sekarang mempertimbangkan apakah ini sudah saatnya kita menggunakan kemampuan kita dalam mode karma lagi." Momo kemudian berkata, "Jadi kau ini menginginkannya lagi ya? Kita awasi pergerakan Hidari dulu Boruto, lalu kau bisa melakukannya." Di sini kita melihat bahwa Sarada itu tiba-tiba melancarkan serangan pada Hidari nih. Dia merasakan bahwa Hidari itu menjengkelkan. Sarada berlarian menggunakan Chidorinya itu. Mitsuki kaget di sana. "Hoi Sarada, kau jangan buru-buru seperti itu. Dia itu sang Allah kuat dan juga luar biasa." Ketika Sarada sudah berada di depan Hidari, tiba-tiba dia menghilang. Hidari muncul di titik butanya itu. "Gawat, Sarada!" Begitupun teriak Mitsuki nih. Dia langsung mengaktifkan Sagemudi level 2-nya. Tetapi Boruto yang sedari awal sudah mengetahui reaksi Sarada karena emosional dengan ego Jubi yang mirip ayahnya itu, dia juga telah menandai Sarada dengan segel Hiraishin-nya. Boruto menggunakan segel itu lalu berpindah posisi dengan Sarada nih. Nah lihatlah itu nih, Hidari kaget orang yang dihadapannya berubah Boruto. Dia akhirnya menggunakan Rasengan Uzuhiko-nya dan Hidari tak ingin ketinggalan. Dia lancarkan pula serangan Chidori dan dampak dari kekuatan itu menyebabkan area di sekitarnya berdebu dan mencekam. Boruto kemudian berkata, "Tak akan kubiarkan kau melukai teman-temanku Hidari. Aku akan mengalahkan kalian di sini dan menjaga desa Konoha." Sementara itu Eida yang melihat Boruto setenang itu dan memikirkan sesuatu. Dia merasa bahwa Boruto sekarang ini keren sekali makin kesini. Dan dia juga berkata kepada adiknya, "Nah Demon, kenapa bisa-bisanya Boruto sekarang sedewasa ini dalam karakternya itu?" Demon hanya menjawab, "Hah? Apa maksudmu Nichan?" Eida mengatakan lagi, "Apakah ini saatnya kita mencoba membantu Boruto? Mungkin dia akan bisa melindungiku daripada Kawaki yang sepertinya makin kesini makin tak peduli itu, meskipun telah kita bantu." Demon berkata lagi, "Woi kak, kau serius ingin berpindah pada Boruto? Apakah aku sendiri tak cukup untuk bisa melindungimu? Biarkan ku habisi semuanya ego Jubi itu yang ingin menargetkanmu. Persoalan Boruto dan Kawaki aku tak peduli sama sekali. Ya meskipun aku juga lebih milih Boruto sifatnya itu ketimbang Kawaki." Setelah itu akhirnya dia yang dibicarakan datang sob. Kawaki bersama Delta itu sudah di sana. Dia sudah di atas itu dan melihat keanehan yang terjadi pada dua area. Kawaki melihat Boruto penasaran. Dia tampak kesulitan menghadapi Hidari. Niatnya dia ingin langsung menyerang Boruto, tapi kondisi sekarang tak memungkinkan. Ketambahan Kawaki melihat di area satu ada adiknya Himawari yang melawan Jura seorang diri. Dia kaget bukan main. "Himawari, apa yang terjadi padamu?" Hima yang mendengar itu kemudian menengoknya dari bawah. "Oh, jadi kau Otsutsuki pula ya?" Lihat itu terkejutnya Kawaki dan Delta nih melihat Himawari berkata seperti itu. Kawaki yang turun ke bawah itu mendekati Hima dan dia bertanya, "Siapa kau yang mengendalikan tubuh adikku?" Hima menjawab, "Aku adalah perwujudan dari leluhur kalian.
Aku ini ada pada inkarnasi perwujudan Kaguya Otsutsuki. Monster biji yang kau maksud itu ada pada diri bocah ini. Aku membantunya dalam rangka mendesak para Ikujubi. Dia kemudian berkata, apa kau ingin mencoba merasakan kekuatanku bocah? Kau ini juga makhluk rendahan sama seperti orang itu kan? Nah, Kawaki kaget, dia marah mendengarkan hal itu. Sialan, tak akan ku maafkan, akan ku sadarkan Hima dari dirimu. Dia meledakkan karmanya itu dan Kawaki dengan sangat cepat menyerang Hima nih. Tetapi tiba-tiba dia tertarik oleh sebuah gravitasi yang aneh, sama seperti Jura tadi nih. Sial, apa ini? Hima lalu menjatuhkan Kawaki dan mulai menyerang menggunakan Juken padanya kan. Kawaki yang terdesak itu di saat Hima mau menyerangnya lagi, Delta menggunakan sinar lasernya yang berhasil dihindari oleh Hima. Pertempuran mereka itu akhirnya dimanfaatkan oleh Jura nih. Dia kemudian menyerap kembali inti cakra dari Jubi di markas tersebut, dan juga para Sumeyaka yang ada di sampingnya juga membantu mentransfer energi baru yang diserapnya lagi. Kawaki sebenarnya menyadari apa yang terjadi dengan Jura nih, tetapi Himawari malah menjegalnya. Jura bersiap untuk pergi menuju tempat Hidari. Hima di sana tahu dan langsung mengejar pula. Sial, mereka semuanya kabur. Kawaki Delta yang tak mau menyia-nyiakan tempat tersebut, mereka juga bersiap untuk terbang ke sana kembali. Siapa sangka sob, semuanya akhirnya berkumpul di area 2-nya. Jura sampai di sana dan Hidari menanyakan, "Oh, kau sedikit kerepotan ya Jura?" Jura meresponnya, "Kau akan tahu jika berhadapan langsung dengan bocah bicu itu Hidari." Hima yang datang itu, Kawaki juga datang bersama Delta, dan Boruto Mitsuki Sarada meresponnya, "Kalian semuanya?" Nah, Kawaki bertanya, "Woi Boruto, apa yang sebenarnya terjadi pada Himawari? Kenapa dia menjadi seperti itu? Kau datang di sini lebih dulu kan? Mestinya kau tahu betul apa yang sedang terjadi kepadanya. Aku tak akan membiarkannya terus tak sadarkan diri seperti ini." Boruto kemudian menatap serius Himawari dan berkata, "Dari yang ku dengar tadi, Jura itu mengincarnya karena merasakan cakra besar biju berada pada diri Hima. Dan sepertinya itu bukanlah kurama warisan dari ayah, tetapi sesuatu yang lebih besar dari itu. Kau ingat dulu kan saat Demon merasakan energi besar Hima yang lewat dari toko saat kita bersama-sama? Demon merasakan Hima memang punya potensi energi luar biasa besar. Dan sekarang Jura yang membongkar itu dan memicunya keluar lagi. Aku tak tahu pasti, tetapi dari apa yang sempat kulihat dan kuanalisa, itu sepertinya memang garis leluhur dari keluarga kami." Kawaki berkata, "Apa maksudmu garis leluhur itu? Aku tak mengerti apa yang kau ucapkan itu Boruto ya. Aku juga tak 100% yakin, tetapi aku mendapati jawaban itu pada Momoshiki. Dia mengatakan jika ayah dan ibu itu terhubung pada sesuatu yang besar di masa lalu, dan itu kemungkinan bersumber pada Otsutsuki. Kau tahu Kawaki, Hima dan aku mestinya juga mewarisi cakra besar tersebut jika hal itu benar terjadi. Meski sepertinya punya Hima lebih membahayakan dan tak terkontrol, dia sekarang belum bisa mengendalikannya." Nah, mendengarkan hal itu, tiba-tiba itu Hima berbicara sob. "Oi kalian para shinobi rendahan, kau masih bisa-bisanya yang bicarakanku saat kita di situasi bertempur dengan dua monster di depan kita ini." Hidari bersiap. Jura sepertinya dia juga akan menyerang lagi nih. Keduanya bersiap pula. Hidari langsung dengan cepat nih di depan Jura bersama para Sumeyaka itu. Hima tiba-tiba mengeluarkan tanduk kelinci itu dan kekuatannya meningkat drastis. Aura besar ini dirasakan oleh Demon. Wah, Nichan, dia tampak menggila sekarang ini. Dan kau lihat Kawaki juga sudah berada di antara mereka kan? Apa kita juga harus ikut bertempur? Eda terjadi pergolakan batin dalam dirinya. Tunggu Demon, aku sekarang masih bimbang antara Boruto dan Kawaki itu. Tetapi pada situasi seperti ini aku juga cukup khawatir jika desa akan hancur karena kekuatan yang ada pada diri Hima itu besar sekali. Jika dia tak segera disadarkan, semuanya bisa menjadi reruntuhan bangunan di sini. Hima mendadak menggunakan triagram Byakugan itu. Dia melesat dan menusuk Hidari nih. Lihatlah, Hidari terpental kesakitan itu. Gawat, dia bisa secepat ini. Rasakan ini Kirin. Nah, Hidari dengan cepat menggunakan Kirinnya, tetapi serangan itu berhasil dinetralkan dan Hima menghindari di sana. Mereka para Sumeyaka tiba-tiba juga sudah pada berjatuhan nih karena Hima membuatnya kerepotan juga. Sementara itu Kawaki dan Boruto yang melihat pertarungan mereka itu, keduanya berkata, "Nah Kawaki, sepertinya di antara kita harus segera menyelamatkan Hima." Kawaki terdiam dan berkata, "Ya, kali ini aku setuju. Keselamatan Hima jauh lebih penting. Tapi Boruto ya, aku sejujurnya masih penasaran apa yang kau maksud dengan leluhur tadi. Bisakah kau menceritakan lebih detail sembari kita mencari cara untuk menyelamatkan Himawari?" Di saat mereka bersiap untuk membantu, tiba-tiba suasananya mendadak membeku lagi. Time freeze terjadi di sana dan Boruto sadar itu adalah kekuatan Momoshiki. Boruto ini berkata,
"Ada apa Momo? Apa sesuatu yang penting terjadi lagi?" Momo kemudian berkata, "Boruto ya, kau ceritakan pada Kawaki apa yang sebenarnya terjadi. Jika di bumi Shinobi dahulunya ada sosok Otsutsuki bernama Kaguya. Dia itu punya perwujudan dari biju dan aku merasakan setelah aku melihat itu adalah monster Shunusaki. Dia memang inkarnasi dari leluhurmu Kaguya Otsutsuki." Nah, kira-kira bagaimana tuh kelanjutan ceritanya itu nanti? Well, kita akan lanjutkan next chapternya ya. So, terima kasih telah menonton Boruto episode 298. Bagian ke-28 ini adalah leluhur Otsutsuki. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini ya, agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias dan memberikan alur Boruto paling menggelora. Tentunya di channel fans dari favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama. See you next time and salam Shinobi.